Jesus will break every chain. Jesus will break every chain. I hear the chains falling. Can you sing that with me? I hear the chains falling. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau angkat lagu pujian. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita mau katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau angkat pujian dari awal lagi yang di gereja saya undang untuk bangkit berdiri. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
atas kesempatan yang terus Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Sebentar Tuhan kami ingin memulai ibadah kami, Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, juga Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih sedang siap-siap untuk beribadah Tuhan. Biar mereka boleh bersama-sama beribadah dengan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau kata lagu pujian, kecaplah dan lihatlah. Sama kita mau katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang di gereja saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku, Kau berkata jangan kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allahku yang setia. Kita angkat pujian dari awal yang di gereja saya undang untuk bangkit bernyanyi. Sekalipun ku berjalan, Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu, namun tanganmu selalu menopang hidupku. saat kami dalam ketakutan Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allahku yang Kaulah Tuhan, saya serahkan kepada-Mu. Di sepanjang hidupku, selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus,
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini Bapa. Kami tahu kami ada karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Layakan kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Bapa kami datang. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Biar semua kami yang hadir Bapa pagi hari ini, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah kami masing-masing, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dimanapun kami berada, kami tahu bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati umat-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, Engkau urapi. Sehingga apapun kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu pagi hari ini, walaupun di keadaan sekarang ya kita tidak bertemu secara langsung. Nah, tapi saya percaya bahwa media yang kita pakai pun Tuhan bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, shalom. Shalom yang ada di rumah, tetap semangat ya mengikuti ibadah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema kita untuk bulan Juli ini adalah jangan padamkan roh ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat sama-sama di dalam Alkitab firman Tuhan ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-19. Ya. Saya mau bacakan dari ayat 16 sampai 21 supaya lebih komplit Bapak Ibu ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini adalah sebuah nasihat ya. Judul perikopnya yang menuliskan di dalam Alkitab kita ditulis adalah nasihat-nasihat ya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua kita ya dalam keadaan apapun ya, kita memerlukan yang namanya nasihat ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, tema jangan padamkan roh ini akan menjadi berkat buat kita, membangkitkan semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai saudara laki-laki, saudara perempuan, kita dibangkitkan kembali dengan mengingat bahwa firman Tuhan berkata kepada kita, jangan padamkan roh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, tema jangan padamkan roh ini merupakan tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan yang di Tesalonika pada hari itu, Bapak Ibu, ya. Di mana Paulus adalah seorang rasul Tuhan, ya, seorang rasul yang selalu mengajarkan umat Tuhan, gitu ya, memberitakan kebenaran kepada umat Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Paulus juga seorang terpelajar ya di kalangan para rasul. Paulus adalah merupakan salah satu rasul yang sangat terpelajar ya. Kita mau melihat dulu Bapak Ibu ya. Kita mau melihat bahwa ternyata jemaat di Tesalonika pada saat itu adalah merupakan jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan ya. Mari kita baca ya, mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Jadi jemaat yang bertumbuh sedang bukan hanya bertumbuh biasa gitu. Tapi mereka juga jemaat yang terkenal dengan imannya kepada Tuhan. Luar biasa bukan? Nah, mari kita baca Bapak Ibu. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat kedua sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami.
sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat melihat secara terperinci di dalam pasal 1 ini, ya, judul perikopnya adalah buah pemberitaan Paulus. Jadi di sini Paulus menceritakan sedang kayak memuji gitu loh, memberikan pujian kepada jemaat di Tesalonika, ya, di mana mereka, ya, kita bisa lihat di situ Bapak Ibu, ya, di ayat yang pertama, ya. Paulus mengucap syukur atas jemaat ini, ya, jemaat yang bertumbuh, ya, jemaat yang bertumbuh. Paulus mengucap syukur karena itu, ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ini luar biasa bukan? Ya, kalau Bapak Ibu melihat sesuatu hal yang baik terjadi dalam kehidupan orang, ya kita mengucap syukur seperti Paulus, ya. Nah, coba lihat ayat ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Wow, ya, jemaat di Tesalonika ini bukan jemaat yang santai-santai. Mereka juga berusaha gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka bekerja dan mereka tekun akan pengharapan mereka kepada Allah, ya, akan keselamatan di dalam Tuhan gitu. Ayat keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, ya. Jadi jemaat ini juga dipilih sama Tuhan, Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Ayat kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi luar biasa banget, ya. Pemerintahan firman Tuhan harus disertai dengan penyertaan Roh Kudus. Tidak ada pertobatan yang berhasil dan tidak ada orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa penyertaan Roh Kudus. Ya. Ayat ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Bicara lagi soal Roh Kudus, ya. Dan jemaat ini yang menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Paulus, mereka bersukacita, ya. Mereka bersukacita di dalam penderitaan. Ini yang benar-benar jemaat Tesalonika ini memang spesial banget gitu ya, ditulis oleh si Rasul Paulus. Ayat ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ya, bukan hanya menerima kebenaran firman Tuhan, ya, bukan hanya saja percaya, bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, namun mereka juga menjadi teladan, Bapak Ibu. Ya, menjadi teladan di sini dalam iman loh. Ya, saya percaya bahwa kita semua
punya keinginan untuk menjadi teladan buat orang lain. Dan ini dibuktikan oleh disaksikan sendiri oleh Rasul Paulus ya, bahwa jemaat ini memang benar-benar luar biasa menjadi teladan ya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ayat ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ya, jadi bukan hanya di wilayah itu saja, tapi tersiar Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau sekarang istilahnya trending gitu loh, trending topik. Wah, jemaat mana nih? Tesalonika bro, trending langsung. Trending nomor 1 ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, ya. Berbalik dari kehidupan yang lama, ya, bertobat dari berhala-berhala lalu kembali kepada Tuhan gitu. Luar biasa. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, Bapak Ibu. Jadi jemaat ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan gitu ya. Mereka bukan sedang menghadapi suatu persoalan hidup yang berat. Maksudnya dalam arti seperti kita sekarang ya, dalam keadaan ekonomi bermasalah. Tapi Paulus menuliskan kepada mereka, jangan padamkan roh. Justru mereka dalam keadaan baik-baik. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan ya. Kalau secara singkat, saya bisa bilang bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sudah bertumbuh sebenarnya ya. Ya, sebenarnya nggak perlu lagi nasihat jangan padamkan roh. Mereka sudah luar biasa. Tapi bagaimana seorang Rasul Paulus bisa berpikir untuk akhirnya di pasal yang ke-5 dia menulis sebuah nasihat, jangan padamkan roh. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang mendorong Rasul Paulus sehingga dia berkata jangan padamkan roh loh. Ya. Jadi luar biasanya Tuhan itu selalu mengingatkan kita, memberikan nasihat yang luar biasa seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah saya baca ya, coba kita lihat di pasal yang ke-5 sekarang Bapak Ibu. Ya, pasal yang ke-5 ayat ke-1 sampai dengan 11. Ya. Jadi di sini kita menemukan Rasul Paulus mengapa dia bisa menuliskan nasihat seperti itu kepada jemaat Tesalonika, ya, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang perfect, ya, bukan hanya jemaat biasa, terkenal juga, Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka, ya, mereka berbalik, mereka mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan, itu keren banget, ya. Mungkin kalau saya pikir-pikir ya, kalau mau cari pacar tuh modelnya jemaat kayak gini lah, nggak rugi gitu loh, beruntung, ya. Tapi Tuhan selalu mewanti-wantikan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, secara garis besar, 1 Tesalonika ini adalah berbicara tentang hari kedatangannya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bisa saya tarik kesimpulannya bahwa sebenarnya ya, kita bertobat bagus, kita mengalami kebaikan Tuhan bagus, kita berbalik dari berhala-berhala bagus. Tapi ingat, satu lagi yang kita nantikan adalah kedatangannya Tuhan. Ini yang satu penggenapan yang benar-benar kita nantikan Bapak Ibu. Ya, yaitu kedatangannya Tuhan. Kenapa? Karena kalau kedatangannya Tuhan berarti kesudahan dari segala sesuatunya, gitu. Artinya kita masuk ke dalam kerajaan di mana Tuhan Yesus menjadi raja dan menjadi pemerintah di antara kita, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah yang lain ya tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, itu artinya Tuhan Yesus datang ke dunia yang kedua kali, dia menjadi raja, menjadi pemerintah, dan kita semua orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan gitu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti pengen dong menjadi menjadi partnernya Tuhan, menjadi pemerintah di dunia ini. Nah, mari kita baca ya Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ke 11 ya, tentang harinya Tuhan sebenarnya. Tentang zaman berjaga-jaga, ya itu judul perikopnya. Ayat pertama, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu
karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Nah, ini alasan yang pertama, ya. Ini alasan pertama mengapa Rasul Paulus bilang, bagus sih, ya, sudah mengalami Tuhan, sudah pelayanan, sudah ke gereja. Tapi ingat, harinya Tuhan itu seperti datangnya seorang pencuri. Gak ada seorang pun yang tahu, ya. Ketika seorang pencuri datang, itu terjadi secara tiba-tiba, Bapak Ibu, ya. Bagi si pencurinya, mungkin dia sudah berencana. Tapi bagi seorang korban, ya, Bapak Ibu kalau pernah menjadi seorang korban, ya, pencopetan atau pencurian, pasti Bapak Ibu tahu maksud saya bahwa Bapak Ibu gak pernah menyiapkan diri Anda untuk siap dicuri gitu loh, ya, siap kecurian. Nah, ayat ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, ini yang kedua. Hari kedatangan Tuhan, ya, tidak seorang pun yang luput. Ya, tidak ada di antara kita yang bisa luput. Baik dia pendeta, jemaat, penjahat, apalagi Bapak Ibu. Semua manusialah, ya. Semua manusia yang panjang, rambutnya panjang, sampai yang botak seperti saya pasti mengalami harinya Tuhan gitu. Gak lolos, ya. Jadi semuanya tidak akan luput dari rasa sakit, ya. Paulus memakai istilah seperti perempuan yang hamil, ya. Ketika wanita hamil, ya, di umur 9 bulan itu udah mau melahirkan. Namun bulan-bulan sebelumnya juga bisa merasakan sakit, ya. Kalau nggak salah. Tapi benar begitu ya Bapak Ibu, ya. Yang ibu-ibu yang pernah hamil pasti tahu. Ya, pasti sakit itu. Ketika katanya, ya, mama saya dulu cerita, kamu jangan nakal ya. Tahu nggak, kamu itu di perut mama itu bikin sakit gitu. Jadi kalau bayinya nendang katanya itu sakit banget. Bayinya bergerak di dalam perut itu sakit banget. Jadi wanita hamil itu tidak ada yang tidak merasakan sakit. Pasti sakit. Nah, hari Tuhan seperti itu. Kita nggak bisa menghindar bahwa, harinya Tuhan ya, gue bisa skip, ya, aku bisa skip, jadi tundalah besok. Gitu. Nggak bisa Bapak Ibu. Nah, ayat keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ya, saya ulang dulu baca ayat ketiga tadi. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti tidak akan luput, ya, tidak pernah luput. Ayat keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, ini beruntungnya kita menjadi orang percaya, Bapak Ibu. Ya, ini sukacita kita sebenarnya. Ya, walaupun hari itu datang, hari Tuhan itu datang, ya, Tuhan sudah memperingatkan, kamu bukan anak-anak gelap, kamu anak-anak terang. Nah, sekarang coba kita lihat diri kita masing-masing. Ya, katakan kepada diri kita masing-masing. Ya, sebut namanya lah. Eli adalah anak-anak terang. Ya, kita semua adalah anak terang. Amin. Ya. Ayat kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya. Ayat ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, ini yang pertama, ya. Ini yang pertama penting banget kita lakukan Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya. Paulus menasihatkan jangan padamkan roh, ya. Supaya roh kita tidak padam. Paulus bilang, ya, berjaga-jaga. Ya, katakan sama-sama berjaga-jaga Bapak Ibu, ya. Di ayat ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Ya, berjaga-jaga dan sadar. Banyak orang enggak berjaga-jaga. Ya, kalau berjaga-jaga itu pasti bukan lagi tidur Bapak Ibu, ya. Kalau orang lagi tidur itu namanya lagi bermimpi. Ya, lagi mimpi, lagi di awan-awan. Ya, tiba-tiba pencuri datang, HP diambil, tas dibawa, ya,
pacar diambil ya, beda lagi. Itu namanya ada orang ketiga yang tikung. Ya. Jadi berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga. Katakan di samping kirinya, berjaga-jaga ya. Bahaya kalau nggak berjaga-jaga Bapak Ibu. Tiba-tiba udah hilang. Wah, mana nih udah hilang. Ya. Yang kedua, ya saya baca sekali lagi. Tetapi kita yang orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketupangan pengharapan keselamatan. Ya. Berbaju zirah iman dan kasih. Ya, iman dan kasih, dua hal ini Bapak Ibu. Ya, iman itu iman kita kepada Tuhan. Ya, makanya ketika di dalam Matius, ketika seorang anak muda yang kaya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang apa? Kasihi sesamamu, kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu. Artinya apa? Iman dan kasih kita kepada sesama Bapak Ibu. Ya, jadi ini sangat menegur kita gitu ya. Berbaju zirahkan iman. Artinya kita mengenakan iman kita kepada Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya, perkataan-perkataan iman itu penting banget untuk kita lakukan Bapak Ibu. Ya, perkataan-perkataan iman itu berbeda dengan kata-kata yang menghujat, kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Kata-kata, ya maksud saya iman itu dimulai dari kata-kata kita dulu. Ya, ketika sesuatu masalah terjadi, ya bagaimana dengan kata-kata kita? Apa yang kita katakan? Wah, misalnya nih ya tiba-tiba kita kena penyakit, ya amit-amit lah ya. Tapi jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum kena ya. Contohnya saat ini COVID-19 ya. Gimana respon kita ketika kita menghadapi penyakit itu? Apa yang kita katakan? Jangan-jangan gue langsung pulang nih. Atau kita berkata, Tuhan terima kasih. Hari ini aku masih sehat, aku masih kuat gitu. Nah, itu adalah perkataan-perkataan iman. Lalu ya berbaju zirahkan iman dan kasih. Ya, yang ketiga adalah dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, berketopong itu mengenakannya di kepala Bapak Ibu, seperti helm. Ya, kita masukin di kepala kita. Artinya apa? Di dalam pikiran kita isi tentang pengharapan-pengharapan. Pikirkan tentang pengharapan-pengharapan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini menjadi kunci yang sangat penting buat kita sehingga kita bisa menghadapi hari esok dengan penuh gairah. Gitu. Ya. Ayat ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Ingat bahwa iman kita yang menyelamatkan kita, ya, bukan iman orang lain. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan bilang, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, ya. Ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu, ya. Makanya tadi lagu sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, tapi ku percaya kau Allah yang setia. Allah kita Allah yang setia, dia menyertai hidup kita Bapak Ibu. Ayat ke-10, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Ya, iman itu penting banget dalam hidup kita. Ya, tanpa iman, firman Tuhan bilang, tanpa iman seorang pun tidak bisa melihat Tuhan, melihat Allah gitu. Bagaimana bisa melihat Allah? Allah itu roh, tidak kelihatan fisik seperti manusia yang kita lihat hari ini gitu. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, itu dia. Ya, ini yang penting banget. Kita berjaga-jaga, mengenakan kita berjaga-jaga ya, sadar, lalu kita berbaju zirahkan iman dan kasih, terus berketemu pengharapan. Dan ayat ke-11 ini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya apa? Saling menjaga, saling melindungi, saling menopang Bapak Ibu. Ya, seperti kita dalam sebuah komunitas kita,
ya. Kita saling saling support, ya, bukan saling menjelekkan. Wah, tau gak sih ini tuh begini loh, si yang itu begini. Akhirnya rusak Bapak Ibu, bukan menasehati malah, tapi memberikan gosip. Ya, gosip itu semakin digosok semakin sip, ya. Jadi firman Tuhan ya bilang kepada kita, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Saling membangun seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Bapak Ibu, dari semuanya ini makanya Paulus bilang, jangan padamkan roh, ya. Roh di sini itu bukan roh manusia, hurufnya adalah huruf besar. Artinya roh itu roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Pekerjaan Roh Kudus ya pasti bukan menghujat orang lain, bukan mengata-ngatai orang lain, tapi mempersatukan setiap kita menjadi serupa seperti Kristus, teman-teman. Teman-teman lagi. Maaf, Bapak Ibu ya. Ralat. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir begini, mengapa ya Paulus bisa berkata seperti itu? Jangan padamkan roh, ya. Emang roh itu bisa padam ya Bapak Ibu? Roh Kudus itu emang bisa padam, ya. Nah, Bapak Ibu, saya coba buka di dalam Alkitab ya. Kita buka di dalam Yohanes, ya. Yohanes pasal 16 ayat ke-8, ya. Coba kita buka tentang Roh Kudus itu seperti apa Bapak Ibu? Yohanes 16 ayat ke-8. Ini tentang janji Tuhan, ya. Janji Tuhan tentang Roh Kudus, ya. Saya baca Bapak Ibu, Yohanes pasal 16 ayat ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya bacakan sekali lagi ya. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, itu yang selanjutnya. Tapi saya fokus ke ayat ke-8. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita itu memiliki Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus, gitu. Bukan seperti saya. Kalau saya kan bisa berubah, ya. Eli hari ini, ya mungkin Eli besok bisa berubah, ya mungkin karena sesuatu hal, ya mungkin karena sakit, mungkin karena cobaan yang begitu berat, gitu ya. Akhirnya Eli berubah nih. Tapi Roh Kudus nggak begitu. Roh Kudus adalah pribadi yang konsisten, tetap sama gitu. Dari sekarang, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu tetap sama Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana Roh Kudus itu bisa padam dalam kehidupan orang percaya, ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab, ya, kalau kita lihat seorang raja di Perjanjian Lama, raja pertama di Israel adalah Raja Saul. Ya, raja yang menurut saya sangat mengenaskan Bapak Ibu. Kenapa? Roh Tuhan undur daripada Raja Saul ketika dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Pada waktu itu Tuhan menyuruh dia untuk menyerang bangsa, satu bangsa lupa namanya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa lihat ya. Bangsa itu tidak dibasmi sama dia, sama si Raja Saul. Dia menyelamatkan rajanya dan juga dia menjarah hewan-hewan di situ. Tapi semua orang prajurit sih semua dibantai sama dia. Tapi enggak semua. Cuman waktu itu Tuhan bilang semuanya harus ditumpas sama si Raja Saul, gitu ya. Artinya apa? Si Raja Saul mengabaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita hari ini, ya. Seperti tadi jemaat Tesalonika, mungkin kita pelayanan, terkenal, pelayanannya keren, ya. Majulah gitu. Juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi ingat, kita punya potensi untuk memadamkan roh. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat Bapak Ibu ya, dalam keadaan yang baik-baik seperti ini tuh sebenarnya rawan buat kita, ya. Makanya tidak heran kalau ada orang itu bisa sombong secara rohani. Gitu. Ya ngapain belajar ya? Misalnya anak sekolah ya, contoh nih, ngapain belajar? Kan kemarin dengan firman Tuhan
firman Tuhan bilang bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala hal. Jadi hari ini nggak usah belajar. Pasti Roh Kudus menolong kok. Nah, ini nggak kerja sama dengan Tuhan gitu loh. Nah, saya secara pribadi, saya tahu persis bagaimana, ini pengalaman saya Bapak Ibu ya, bagaimana Roh Kudus itu berbicara, bagaimana Roh Kudus itu memberitahukan hal-hal yang memang perlu diberitahukan kepada kita. Yang penting kita mau mendengarkan apa enggak gitu ya. Misalnya nih, suatu saat kamu berbuat salah misalnya, seperti misalnya saya melakukan suatu kesalahan. Dan Roh Kudus berbicara, Eli, ayolah ke sini, aku akan menyembuhkan kamu. Itu Roh Kudus yang berbicara Bapak Ibu. Eli, ayo ke sini, dengarkan saya dulu. Tapi kita mengeraskan hati. Oh enggak Tuhan, aku enggak mau. Pokoknya orang itu saya harus balas dia. Dan Roh Kudus itu enggak memaksa kita, ya, enggak memaksa harus tahu Bapak Ibu mengerti lah apa artinya memaksa. Memaksa itu kayak memaksakan sampai benar-benar kita taat. Enggak seperti itu. Roh Kudus akan diam, ya. Dia diam di situ. Dia menunggu sampai ada waktu yang tenang, ya. Kemudian dia berbicara lagi, Eli, kamu salah loh waktu itu. Kamu ngomong kasar sama dia. Kita melawan lagi. Enggak lah. Aku yang benar. Ya, orang itu yang salah. Ya. Nah, Roh Kudus diam lagi. Dia tunggu. Atau Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita dengan cara yang lain. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa di Alkitab banyak contoh-contoh di mana Roh Kudus berbicara kepada kita tapi melalui orang lain. Ya, contohnya seperti Rasul Paulus sebelumnya bertobat. Ya, Tuhan langsung datang berbicara kepada dia, ya, sampai buta gitu, sampai akhirnya dia bertobat. Lalu ada juga yang diingatkan Tuhan melalui orang lain, contohnya seperti Raja Daud, ya. Nah, seperti Raja Daud, ya, akhirnya seorang nabi menegur dia dan Daud bertobat. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, Roh Kudus itu berbicara lewat ibadah seperti ini. Mungkin sedang saya berbicara seperti ini, tiba-tiba Bapak Ibu teringat sesuatu dan ketika teringat itu, oh iya saya salah, ampuni saya Tuhan. Dan itu adalah suara Roh Kudus, gitu. Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara, ya, tidak pernah berhenti berbicara atau naik turun, ya, keluar masuk dari dalam hidup kita, enggak. Roh Kudus enggak seperti itu. Roh Kudus ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dia masuk ke dalam diri kita, dia menjadi bagian dalam diri kita. Pertanyaannya adalah kita memberikan kesempatan buat dia untuk bekerja lebih luas dalam diri kita, atau kita mementingkan kedagingan kita. Karena yang berlawanan dengan roh adalah daging, Bapak Ibu, ya. Tapi ketika kita menjadi sadar, ya, kita sadar, wah saya salah nih. Akhirnya Roh Kudus berbicara lagi. Akhirnya dia menjadi lama-kelamaan dia menjadi teman kita, menjadi sahabat. Akhirnya kita menjadi lebih istilahnya menjadi lebih peka. Ya, misalnya hari ini salah, ya, kita menolak. Kemudian besok diingatkan lagi sama dia. Terus sedikit kita membuka ruang. Nah, akhirnya Roh Kudus itu berbicara dan mau Bapak Ibu, mau berkomitmen, ya, kita mau berkomitmen untuk terus mendengarkan suaranya. Dan itulah yang dimaksud dengan jangan padamkan roh. Ya, walaupun kita pelayanan aktif di gereja, ingat jangan padamkan roh. Ini yang lebih penting. Karena apa? Tadi Paulus sudah bilang bahwa harinya Tuhan itu sangat dinanti-nantikan sama orang. Dan jangan sampai kita ketinggalan Bapak Ibu. Waduh, saya nggak bisa kebayang sih ya kalau misalnya hari Tuhan tiba-tiba, ya. Dan apalagi sekarang kita udah masuk ke akhir zaman Bapak Ibu ya. Dan kita nggak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, pertama adalah kita sia-sia gitu. Kita nggak ada tujuan hidup yang lebih panjang. Berhenti sampai di situ ketika kita tidak membangun roh kita. Makanya Bapak Ibu, ayo mari kita sama-sama bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita gitu. Ya, memang nggak mudah ya, nggak mudah ketika kita berusaha bangkit dari keterpurukan, nggak mudah, berat pasti. Ya, tapi
ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk bangkit, untuk bisa berjalan lagi dalam kemurahan-Mu. Di situ Roh Kudus berbicara Bapak Ibu. Saya beberapa kali mengalami kegagalan, kejatuhan dalam hidup. Saya hanya berdoa saja, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak kuat. Berikan saya tangan-Mu, berikan saya peganganku Bapak. Nah, baca firman Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, di situ banyak ayat-ayat yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Saya selama saya di Jakarta ya gak punya pegangan siapa-siapa gitu loh. Walaupun saya punya keluarga rohani, keluarga angkat, tapi namanya anak perantau ya, seorang anak perantau itu banyak sedihnya Bapak Ibu ya. Tidak bisa melihat saudara kandung gitu. Walaupun pengen bercerita, tapi kan jauh jaraknya. Ya, akhirnya yang saya lakukan adalah berdoa. Berdoa sajalah. Berdoa ya. Misalnya pagi ini mendengarkan firman Tuhan, jangan berbuat dosa. Itu kan enggak lah, aku benar kok gitu. Misalnya ketika waktu itu saya bermasalah dengan pemimpin rohani saya Bapak Ibu ya. Saya merasa saya yang benar, mereka yang salah. Aku nggak mau mengampuni deh. Gitu. Sampai di sini tuh, kalau ketemu orangnya sih, gue nggak mau ketemu ya, nggak mau ngomong ya. Nah, tapi itu suara yang menentang Roh Kudus gitu loh. Dan akhirnya aku berdoa itu nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah itu masalahnya kalau misalnya kita menentang Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya kita bukan semakin naik, kita semakin turun, semakin hancur hidupnya. Semakin iblis itu pintar, cerdas, ya lebih cerdas dari kita mungkin ya. Dia lebih cerdas, dia bisa mencari jalan lain, dia memasuki masalah yang lain. Akhirnya nanti kita jatuh dalam berbagai masalah. Misalnya nih ya, contoh nih, kasih contoh. Kamu kesal sama satu orang nih, lalu kamu nggak langsung berdamai. Ya, nggak langsung berdamai, itu pasti nanti ada masalah yang lain. Nah, ketika masalah yang satu datang, misalnya kamu mengalami masalah lagi dengan keluarga misalnya, ya, terus tiba-tiba ada masalah lagi dalam pekerjaan, itu semuanya pekerjaan iblis, ya, dia menawan kita. Nah ini orang-orang yang tertawan sebenarnya Bapak Ibu, ya, jangan sampai ya kita tertawan oleh si iblis, ya, roh kita harus bangkit. Makanya ketika Roh Kudus berbicara, jangan ditolak. Kalau dia bilang mengampuni, ya sudah mengampuni. Itu yang saya lakukan juga Bapak Ibu. Ketika waktu itu berapa lama saya terpuruk gitu ya, marah. Di sini tuh panas, tidak ada damai ya. Pengennya marah sama orang itulah, pengen balas gitu. Dan pikir-pikir kalau ada kesempatan ya, aku bisa mencari kesalahannya gitu, supaya bisa membalas biar setimpal gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya menemukan sebuah celah. Saya menerima sebuah informasi tentang kesalahan orang ini di masa lalunya. Dan ketika saya dapatkan informasi itu, saya pikir, wah ini senjata saya nih. Saya mau nyerang orang itu. Tapi apa yang terjadi? Di situ tuh saya mendengar jelas Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Eli, kamu sudah punya senjata itu. Sekarang kamu mau ngapain gitu. Nah situ saya sadar, saya berdoa malah Bapak Ibu ya. Berdoa, Tuhan saya minta ampun kalau saya marah, kalau saya dendam ke mereka. Akhirnya di situ juga mengingatkan, ya kamu harus mengampuni. Akhirnya saya mendoakan untuk pengampunan kepada orang itu Bapak Ibu ya. Dan tadi malam jam 1 gitu ya, saya udah tidur Bapak Ibu. Tiba-tiba teman saya telepon saya. Mereka berdua, teman saya sama pacarnya. Nah saya ini kan suka berteman gitu loh sama, ini memang teman saya dari kampus gitu. Walaupun jarak kami jauh ya, jarang ketemu, tapi selalu ada komunikasi Bapak Ibu. Nah malam ini kupikir ada komunikasi yang spesial gitu kan. Ternyata mereka komplain kepada saya. Saya juga nggak tahu masalahnya sebenarnya. Kenapa akhirnya bisa menjadi sebuah masalah. Masalah awalnya adalah seperti ini. Teman saya ini pacaran sama seorang cewek gitu ya. Bukan sama seorang cowok. Pacaran sama seorang cewek. Lalu temanku ini mengajak saya
mengajak saya juga ketemu sama pacarnya ini. Saya nggak ada maksud apa-apa. Oh, apa suka sama pacarnya enggak. Saya enggak lah, enggak ada begituan. Ya, tolak. Karena nanti saya mau tahu teman saya gitu kan. Dan juga saya lihat bukan ya masing-masing orang punya hatinya ya. Dan saya ya udah berteman aja gitu kan. Biasa aja lah. Lalu ketika kami sudah kenal ya, akhirnya temannya ini minta nomor WA saya. Dia bilang, Ili itu kalau berbicara itu masuk ke dalam hati gitu loh. Ya, oke lah. Masuk ke dalam hati lagi. Teman saya ngasih nomor saya ke dianya, ke pacarnya. Ya, saya kaget dong. Wah, kok dikasih sih gitu kan. Nah, ya udah, akhirnya temannya ini sering cerita sama saya. Sering cerita masalah mereka ketika pacaran. Terus si cewek ini nanya sama saya, KL, menurut kamu teman kamu itu selingkuh nggak ya? Aku juga mikir, gimana gue tahu kalau dia selingkuh ya? Dia tinggal di daerah sana, saya di sini, gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang, kamu tahu nggak arti selingkuh? Saya tanya sama dia, sama cewek itu. Ini kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Saya tanya sama dia, kamu tahu nggak arti selingkuh? Nggak tahu. Ya udah cari di Google. Mungkin dia cari-cari di Google Bapak Ibu. Cari-cari di Google. Lalu dia menjadi overthinking. Menjadi overthinking karena teman saya ini seorang pelayan Tuhan juga dan suka pelayanan kepada siapapun. Banyak teman-temannya juga yang dilayani, cewek, cowok dilayani sama dia. Dan kan biasalah kalau orang pelayan itu pasti ketika ketemu lawan jenis ya pasti mungkin bukan dari kitanya tapi dari orang itu yang kita layani itu ada perasaan sama kita. Nah, terus si temanku cewek ini, pacar teman saya ini, dia mulai overthinking. Wah, benar tuh. Dia kan sering ketemu cewek lain. Mungkin dia cari di Google yang sumber-sumbernya nggak jelas gitu kan. Akhirnya dia mengecap, dia memiliki dia ngecap bahwa pacar ini nih selingkuh. Dan yang dilibatkan adalah saya. Karena saya nggak ngomong secara langsung. Mungkin kalau waktu itu saya ngomong secara langsung, oh dia baik-baik kok, nggak selingkuh, nggak kemana-mana. Tapi kan saya juga bohong karena teman saya memang suka keluyuran juga pergi sama temannya teman cewek. Saya nggak tahu apakah dia selingkuh di situ apa enggak. Makanya saya bilang sama dia, kamu cari tahu dulu selingkuh itu apa. Dia sampai berbulan-bulan, tadi malam diceritain sama saya. Jadi mereka telepon saya itu nggak ada selamat malam, nggak ada ucapan salam gitu, nggak ada. Saya angkat, kan HP saya itu nggak pernah berbunyi ya, pasti hanya getaran doang. HP saya bergetar, wah pasti ada yang urgent nih. Terus saya lihat, oh teman saya angkat, halo. Saya kurang lebih 5 menit lah, baru kemudian dia ngomong. Dan bukan teman saya yang ngomong, cewek ini yang ngomong. Dia langsung ngomong gini ke saya, Eli, kenapa waktu itu kamu ngomong sama saya ketika saya tanya kamu, teman kamu itu selingkuh apa enggak? Terus kamu bilang sama saya, cari dulu di Google arti selingkuh itu apa. Dan setelah saya cari, saya jadi kepikiran bahwa si ini memang selingkuh. Aku bilang, aduh ini kenapa ya malam-malam begini ya? Tadi malam ini benar-benar jam 1 tadi malam. Apa maksudnya ya? Terus aku kan cari ide buat ngebela teman saya. Waduh, jangan-jangan mereka berantem. Aku mengambil posisi supaya udahlah selesai gitu kan. Saya ngomong, oh enggak kok. Maksud saya waktu itu supaya kamu tahu, kan kamu juga nggak tahu arti selingkuh. Dah, akhirnya teman saya ngomong, dia panggil saya Le, jangan berbelit-belit ngomongnya. Wah, saya kaget. Ih, temanku nggak pernah ngegas begini nih. Ada apa ini? Aku bilang, aku nggak belit-belit. Masalahnya apa sih sebenarnya? Akhirnya kan dijelasin. Le, tau nggak? Dari 5 bulan yang lalu, pacar saya ini pernah ngomong sama saya. Dia lebih percaya lu daripada gua. Loh, aku bilang, gimana dong? Gua, aduh gimana ini? Gua mesti ngomong apa gitu kan? Terus dia bilang, terus dia lebih mau kurasa, Le. Kau lebih dihormati daripada aku sama dia. Ah, gimana ceritanya? Nah, jadi ketika dia bilang dari 5 bulan yang lalu, saya nggak pernah saya merasa
seperti itu, berarti kan dia menyimpan kepahitan dong sama saya. Waduh, saya langsung mikir gini, aduh Tuhan, ini saya apa ini orang ya? Kalau dulu kan, kalau orang menyerang kayak gitu tuh langsung nangkapnya itu dimakan mentah-mentah sama saya. Oh, enggak. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan? Oh iya, oke bro, saya minta maaf ya kalau ada sikap saya, kalau ada kalau ada perkataan sikap hati saya yang membuat bro merasa tidak dihargai sama pacarnya. Saya minta maaf ya. Dan saya percaya bahwa pertemanan kita jangan berhenti sampai di sini, jangan gara-gara ini kita nggak berteman lagi gitu kan. Tiba-tiba muncul hikmat seperti itu ya teman Bapak Ibu ya. Akhirnya saya bilang sama dia, ingat loh, dia bilang sama saya, tahu nggak selama 5 bulan itu saya nggak pernah bikin quotes lagi, saya update di story saya. Wah, lama banget 5 bulan kamu nggak bikin quotes. Itu pasti banyak orang yang kehilangan berkatnya loh. Nah, akhirnya dia sadar kan. Aku bilang, ya udah bro, gue minta maaf ya, dan ayo kita doa. Jadi akhirnya saya doakan Bapak Ibu. Saya berdoa, kami berdoa bersama-sama di handphone. Nah, dari sini tuh kalau kita nggak punya Roh Kudus ya, kalau nggak punya ketahanan ya dalam diri kita, kita lemah. Serangan-serangan seperti itu tuh ada-ada saja loh. Saya langsung ketawa gitu. Tuhan, ini kan besok aku mau pelayanan gitu loh, mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi malam begini tuh kayak ada sedap-sedapnya gitu. Temanku ngegas baru kali ini, saya tahu teman saya ngegas kencang sama saya. Saya bilang, saya minta maaf lah kalau saya salah. Saya juga nggak punya hati buat bikin nyaman si pacarmu itu. Kan dia yang bertanya sama saya. Aduh, ada-ada saja ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini memang gak mudah ya. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Apalagi zaman sekarang ya. Kita lagi diambang COVID-19 ini sangat berbahaya dan ekonomi sudah benar-benar kacau lah ya. Ya, jadi saya nggak usah cerita soal itu sama Bapak Ibu. Cuma saya mau bilang gini, Bapak Ibu, mau nggak kita membangkitkan roh kita? Mau nggak kita menyalakan roh yang ada dalam hidup kita? Mau nggak kita mau pekaan lebih lagi dalam mendengarkan suara Tuhan? Ingat bahwa roh Tuhan itu bisa diam, dia nggak berbicara lagi pada kita. Tapi ketika kita mulai hari ini peka ya, mulai berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku membuka hatiku untuk mendengarkan roh-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan Engkau. Maka saya percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini Bapak Ibu. Kita angkat satu lagu pujian. Jadikanku rumah doamu. Ku bawa hatiku sekarang. Bisa aja. Mari Bapak Ibu kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya ketika kita mengambil komitmen dalam diri kita, Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau bangkit dari keterpurukanku. Aku mau melangkah di dalam Engkau. Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah menolak saya. Karena firman Tuhan bilang, sekalipun dosa kita merah Bapak Ibu, sekalipun hidup kita hancur, Tuhan mengasihi kita. Dia siap menerima kita apa adanya. Kita angkat lagu pujian ini. Ku bawa hidupmu sekarang. Sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa menyembahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maukah kita hari ini mengambil komitmen, mengambil keputusan dalam kehidupan kita? Tuhan, jadikan kami rumah doamu Bapa, biar aku lebih lagi mendengarkan suaramu. Kalau selama ini Tuhan kami telah padam, kalau selama ini Tuhan kami mengabaikan suaramu, kalau selama ini Tuhan kami mengabaikan firman-Mu, kalau selama ini Bapa kami hidup jatuh bangun dalam dosa, Tuhan, mulai hari ini kami ambil komitmen yang baru dalam kehidupan kami. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami mau Roh-Mu dibangkitkan lagi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Bapa, hari ini kami mengalami lawatan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Bapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Bapa, biarlah lawatan-Mu juga hadir dimanapun umat-Mu berada saat ini Bapa. Dimanapun orang-orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, roh mereka juga dibangkitkan Tuhan. Iman mereka dibangkitkan kepada Tuhan. Dan kami berbalik kepada Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Agar semua keluargaku, agar semua keluarga datang menyembah. Kebenaran firman Tuhan kami dengar pada siang ini Tuhan, mengingatkan kami untuk tidak fokus kepada masalah kami, tetapi kami boleh ingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Permasalahan boleh menimpa kami, tetapi kami tetap lari kepada Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, menjadikan hidup kami mesbah doa bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Karena hari-hari ini yang dapat kami lakukan adalah diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati hamba-Mu Elianus Jai Tuhan, pakai dia Tuhan dengan luar biasa Tuhan di masa mudanya. Tuhan berikan seorang penolong yang takut akan Tuhan, sehingga boleh sama-sama berkolaborasi Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Hamba percaya Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam pergumulan pribadi yang lainnya, tidak dapat dia ceritakan kepada siapapun, tetapi hanya kepadamu Tuhan. Tolong dan Tuhan bela hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati juga keluarganya besar yang ada di
Pulau Nias. Biarlah pemeliharaan Tuhan nyata buat keluarga besarnya. Dan bantu Eli menangkap setiap visi misi Tuhan. Sehingga Elianus boleh semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin dipakai Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Terima kasih buat hambanya Elianus J SPD. Ya, nggak pakai K lagi ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara. Patuhi aturan pemerintah. Jangan keluar kalau nggak perlu. Benar. Betah di rumah aja ya. Makanya rumahnya dibikin surga. Jadi betah. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan, Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Maka sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Nanti Bapak Agus akan tutup dalam doa. Silakan Pak Agus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap campur tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Apa adanya kami Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan telah beri kami kesempatan untuk beribadah bersama Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dalam kondisi yang tidak menentu ini Tuhan. Kami tahu bahwa begitu banyak kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan, tapi kami terlalu percaya bahwa
Engkau mampu menyelamatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kesehatan, perlindungan, bahkan apapun itu Tuhan Yesus, kami terlalu percaya bahwa kami hanya mampu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, segala beban-beban kami, segala kekhawatiran kami, segala apapun itu Tuhan Yesus, baik dari kekurangan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa berkat yang daripada Tuhan itu, kesembuhan, kesehatan, Tuhan telah siapkan semuanya itu Tuhan. Sehingga kami terlalu percaya, hanya berpegang teguh kepadamu saja Tuhan, kami akan mendapatkan kebahagiaan, kami akan mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Mari terus jagai kami seminggu ke depan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan mari Tuhan Yesus, biarlah kami melakukan setiap apa yang kami bisa dan segala sesuatu yang semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pisangan Baru, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mungkin yang mereka hadapi Tuhan, mungkin sakit, mungkin kekurangan, mungkin masalah-masalah hidup dalam kondisi PPKM ini Tuhan, mari kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Segala bantuan, segala berkat, segala kesehatan, kami percaya bahwa Tuhan telah siapkan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang mewakili ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat GBI Pisangan Baru yang mengikuti ibadah Zoom saat ini Tuhan. Tuhan lindungi mereka Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan. Baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing jemaat GBI Pisangan Baru. Dijauhkan dari roh maut Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau tahu Tuhan saat ini roh maut berkilar di mana-mana Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi jemaat-Mu GBI Pisangan Baru dari roh maut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus. Tuhan Yesus berkati juga kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami mungkin saat ini Tuhan. Seperti yang didoakan oleh Pak Agus Tuhan terbatas di PPKM Tuhan. Tetapi hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kirim berkat yang luar biasa. Dibukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus pemeliharaan Tuhan terus nyata. Buat anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu GBI Pisangan Baru. Yang setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya Bapak dalam surga sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Bapak. Keadaan boleh semakin kacau. Badai boleh semakin besar. Mungkin kami ada dalam badai itu. Tetapi satu yang kami tahu. Engkau pegang kami erat. Sehingga pada waktu badai itu selesai. Kami tetap ditemukan aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan. GBI Pisangan Baru. Yang ikuti ibadah saat ini. Hamba percaya berkat yang luar biasa ada atas kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera, kekasih-kekasih Kristus. Jemaat GBI Pisangan Baru yang sangat dikasih Tuhan. Sekarang marilah terima berkat. Berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Serta berkat penghiburan, kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus menyertai engkau dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Tetaplah berjuang, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Dan jangan padamkan roh. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nyatakan Engkau Tuhan di ibadah youth ya nanti sebentar, tetap semangat ya. Ya, Bu Emi, keluarga Messi.
Siapa lagi nih? Keluarga Bapak Agus, Bapak Teli, Bapak Bob. Gitu dong Tel, kemarin dinyanyiin keburu hilang Tel. Semangat ya Tel. Oke semuanya, Tuhan memberkati. Shalom.